Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas 8 saham yang memiliki laba terbesar dengan PBV terendah. PBV-nya hanya 0,1 sampai 0,4 kali dan labanya di atas 500 miliar. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, berikut ini kriteria pemilihan sahamnya. Yang pertama, semua saham yang akan dibahas adalah saham-saham yang menghasilkan laba paling besar, tapi masih punya PBV yang rendah. Kedua, angka PBV yang digunakan maksimal 0,4 kali. Dan yang ketiga, jadi video ini hanya akan membahas saham dengan laba besar, tapi punya PBV maksimal 0,4 kali. Saham pertama INDY yang bergerak di bisnis pertambangan. Saham ini listing sejak tahun 2008 dan jumlah kepemilikan saham di masyarakat ada 33%. Jika teman-teman lihat di sini, INDY menghasilkan net income sebanyak 1,46 triliun rupiah. Nah, jika dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya, angka laba yang dicapai itu mengalami penurunan yang drastis dibandingkan tahun 2022. Dari aspek valuasinya, per 4,05 kali dengan PBV 0,42 kali saja, yang berarti harga sahamnya 1.500, tapi mereka punya modal 3.600. Untuk rasio keuangannya NPM 4% dengan ROE 10%. Angka profitabilitas yang tidak terlalu menarik. Dan DER-nya juga sudah tinggi dengan angka 145%, yang berarti hutangnya jauh lebih besar dibandingkan modalnya. Kemudian dari kinerja harga saham selama tahun 2023 turun 44% dan dalam 5 tahun terakhir turun 53%. Saham kedua PNLF yang bergerak di bisnis jasa asuransi. Saham ini listing sejak tahun 83 dan kepemilikan di masyarakat ada 31%. Net income yang mereka capai adalah 1,42 triliun rupiah. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, angka itu mengalami peningkatan di tahun 2023. Nah, untuk valuasinya per 4,5 kali dengan PBV 0,30 kali, yang berarti mereka memiliki modal 914 tapi dijual dengan harga 270 saja. Rasio profitabilitas NPM 45% dengan ROE 6,4%. Teman-teman harus lihat lagi angka NPM-nya ini di laporan keuangan, mengingat angka NPM dan ROE-nya cukup jomplang. Dan perusahaan ini punya DER yang baik dengan angka 14% saja. Untuk kinerja harga saham selama tahun 2023 masih turun 24%, tapi dalam 5 tahun terakhir sudah naik 31%. Saham ketiga Tugu yang bergerak di bisnis asuransi umum. Saham ini listing sejak tahun 2018 dan kepemilikan di masyarakat ada 20%. Mereka menghasilkan laba sebanyak 1,12 triliun rupiah dan jika kita bandingkan dengan tahun 2022, angka itu mengalami kenaikan yang sangat signifikan bahkan di atas 100%. Angka valuasinya memiliki per 2,61 kali dengan PBV 0,41 kali, yang berarti dengan modal per lembar 2.600, saham ini hanya dijual dengan harga 1.100 saja. NPM 36 dengan ROE 15%. Angka profitabilitas yang sangat memuaskan. Tapi, DER saham ini sudah tinggi dengan angka 145%. Mungkin ini disebabkan karena bisnis asuransi yang mereka lakukan. Untuk kinerja harga saham dalam 1 tahun terakhir sudah naik 26%, tapi dalam 5 tahun terakhir masih turun 33%. Saham keempat, PNIN, yang bergerak di bisnis General Insurance. Saham keempat, PNIN, yang bergerak di sektor keuangan. Saham ini listing sejak tahun 1983. Nah, net income yang dicapai adalah 966 miliar rupiah. Jika kita bandingkan dengan tahun 2022, angka itu mengalami penurunan, meskipun masih lebih baik dibandingkan tahun 2021 dan 2020. Untuk valuasinya per 3,1 kali dengan PBV 0,19 kali. Angka PBV yang sangat rendah, yang mana dengan modal 5.200 saham ini hanya dijual dengan harga 985 saja. Tapi sebagai catatan, saham ini sangat jarang membagi dividen, bahkan tidak pernah terlihat membagi dividen. NPM 49 dengan ROE 6%. Angka NPM dan ROE-nya cukup jomplang sehingga harus divalidasi lagi di laporan keuangan. Tapi mereka punya DER yang rendah dengan angka 20% saja. Kinerja harga saham selama tahun 2023 masih turun 20% dan turun 4% dalam 5 tahun terakhir. Saham kelima MNCN yang bergerak di bidang media.
Saham ini listing sejak tahun 2007 dengan kepemilikan di masyarakat 47%. Nah, MNCN berhasil membukukan laba sebanyak 870 miliar rupiah. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, angka itu mengalami penurunan yang sangat signifikan. Nah, untuk valuasinya per 4,8 dengan PBV 0,2 kali. Yang berarti dengan harga 370, saham ini dijual lebih murah dibandingkan modal per lembar sahamnya. NPM 14% dengan ROE 5%. Angka profitabilitas yang tidak terlalu menarik. Tapi saham ini punya DER yang sangat rendah dengan angka 9% saja, yang berarti hutangnya sangat kecil jika dibandingkan dengan modalnya. Kinerja harga saham selama tahun 2023 turun 50% dan dalam 5 tahun terakhir turun 62%. Saham ke-6, Cevin yang bergerak di bisnis pembiayaan, listing sejak tahun 90 dan kepemilikan saham di masyarakat ada 40%. Saham ini membukukan laba sebanyak 717 miliar rupiah dan angka itu mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun 2022. Valuasinya per 2 kali dengan PBV 0,36 kali. Nah, menariknya saham ini memiliki dividen yield 20%, tapi ingat, hal itu baru terjadi di tahun 2023. Bagaimana dengan tahun sebelumnya? Kita lihat saja nanti. NPM 72% dengan ROE 17%. Angka ini juga cukup jomplang sehingga harus divalidasi lagi. Dan DER-nya juga bisa dikatakan masih normal dengan angka 73%. Kinerja dalam tahun 2023 harga sahamnya naik 62% dan dalam 5 tahun terakhir naik 54%. Saham ke-7 GJTL yang bergerak di bisnis otomotif dan komponen. Listing sejak tahun 90 dan kepemilikan di masyarakat ada 40%. Mereka berhasil mencetak laba sebanyak 699 miliar rupiah dan angka itu mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun 2022. Bahkan di tahun 2022 mereka mengalami kerugian. Nah, PER-nya 3,2 kali dengan PBV 0,3 kali. Dengan harga 875, saham ini memiliki modal 2.200. NPM 5% dengan ROE 11%. Angka profitabilitas yang tidak terlalu menarik. Dan sebagai catatan, DER-nya sudah tinggi dengan angka 139%, yang berarti hutangnya lebih besar dibandingkan modalnya. Kinerja harga saham selama tahun 2023 naik 56% dan dalam 5 tahun terakhir naik 30%. Saham ke-8 SDRA yang bergerak di bisnis perbankan, listing sejak tahun 2006 dan kepemilikan di masyarakat hanya 8,9% saja. Mereka membukukan laba 528 miliar dan angka tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2022. Valuasi per 6,9 dengan PBV 0,4 kali. Yang berarti dengan harga 570 saham ini dijual lebih murah dibandingkan modal per lembarnya. NPM 17 dengan ROE 6%. Angka ROE yang tidak terlalu menarik. Dan DER-nya sudah di atas 100% karena saham ini merupakan saham perbankan. Untuk kinerja harga saham selama tahun 2023 belum bergerak kemana-mana, tapi dalam 5 tahun sudah turun 30%. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa video ini bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Di video berikutnya kamu ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, strategi nabung saham. 2, the stock market. Dan yang ketiga, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang tercantum. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.